dengernya aja udah serem ya. Iya. Perdagangan berarti jual kan. Modus TPPO itu seperti apa supaya bisa mengedukasi keluarganya, tetangganya gitu kan. Kemudian juga kita juga berharap melalui sosialisasi ini dan umat sudah lebih teredukasi, jadi mereka bisa melaporkan nih kalau misalnya ada kasus-kasus yang mereka duga ini kok sepertinya gitu kan, sepertinya indikasinya TPPO nih gitu kan. Jadi mereka bisa melaporkan seperti itu, dan sehingga kita berharap bahwa akan lebih banyak korban TPPO yang bisa terjangkau gitu. Dan kemudian yang ketiga juga kita berharap umat bisa ikut mencegah sebenarnya ya, mencegah terjadi TPPO. Contohnya kita mensosialisasikan tentang pekerjaan online itu, tawaran pekerjaan online yang ternyata itu salah satu modus TPPO. Sehingga ketika mereka misalnya ada anggota keluarganya atau temennya yang bilang, oh dapat pekerjaan nih dari ini, hati-hati loh gitu kan, harus dicek dulu ini gitu, karena itu bisa jadi TPPO. Jadi kan bisa mencegah ya, mencegah orang lain menjadi korban TPPO. Kita berharap tapi biasa dipanggil Ini tentang pekerja saat ini saya bekerja di Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau biasa disingkat IJM Indonesia. IJM Indonesia itu kami punya misi untuk membantu para korban kerja paksa termasuk perdagangan manusia. Dan IJM Indonesia sendiri secara resmi itu ada di Indonesia sejak tahun 2022, dan kami merupakan mitra utama dari International Justice Mission yang punya misi yang sama, melakukan penegakan hukum dan kemudian memberi yang bisa memberikan perlindungan pada korban kerja paksa dan juga perdagangan manusia. Saya di IJM Indonesia bertugas sebagai Survivor Services Lead atau lead untuk penanganan korban. Nah, dengernya aja udah serem ya. Iya. Perdagangan berarti jual kan. Kurang lebih tadi kan ada beberapa item yang kayak kawin kontrak, apalagi saya sendiri tidak menyangka kawin kontrak, terus apalagi tadi Ada beberapa pesanan pernikahan itu yang membuat saya ternyata menikah dengan orang Pengantin luar, pesanan. pengantin pesanan itu juga termasuk modus TPPO, karena di sana kita bukan dijadikan istri tapi pekerja yang saya bayar karena udah jadi menantu kan atau jadi istri gitu. Nah selain itu saya nggak ingat nih apa aja yang tadi kurang lebih. Bisa jadi modusnya itu dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, kemudian bisa juga untuk eksploitasi seksual di prostitusi. Jadi biasanya mereka dijanjikan untuk misalnya bekerja sebagai pelayan atau misalnya juga bekerja di kafe atau apa, tapi kemudian mereka dieksploitasi sebagai prostitusi. Jadi artinya harus melayani memberikan layanan seksual, dan kemudian biasanya mereka itu banyak yang tidak mendapatkan gaji ya. Selain itu juga yang bisa kita lihat itu yang banyak banget nih yang hampir jadi tren belakangan ini, terutama 2-3 tahun belakangan ini, yaitu yang kami bilangnya false scamming. False scamming itu artinya orang-orang yang dijual dan kemudian dipaksa bekerja sebagai penipu online. Itu juga ada. Lalu ada juga Penipuan kayak semacam kita dijanjikan pekerjaan lewat online tadi yang saya kayak ini itu ya tadi ya, yang hitungannya lagi cari kerja, terus mereka harus searching, ternyata dengan janji-janji yang manis lah ya, akhirnya ternyata dijadikan scam. Iya, penipu online. Jadi dipaksa bekerja sebagai penipu, dan itu biasanya macam-macam. Biasanya penipuannya bisa untuk investasi, bisa untuk dating apps, bisa untuk online shop, segala macam. Tapi biasanya mereka tuh ditawarkan pekerjaannya biasanya sebagai digital marketing atau customer service, atau biasanya ditawarkannya admin. Lalu
biasanya gajinya tuh tinggi ya. Iya, iya. Gajinya pakai dolar ya. 700. Banyak yang kuliah juga ya kelihatannya Heeh. ya, yang S1 yang Iya, betul. benar-benar kita tidak menyangka bahwa itu penipuan sebenarnya. Iya. Karena memang lowongan pekerjaannya itu kan sangat bagus banget. Kita kan tahu ya, teman-teman yang misalnya lulus SMA dan kemudian tidak melanjutkan, kemudian mau cari pekerjaan susah. Lalu atau sudah lulus S1 tapi mau cari pekerjaan juga susah. Akhirnya ketika mereka melihat ada lowongan pekerjaan yang tidak perlu pengalaman, yang penting bisa komputer. Anak-anak sekarang kan pasti komputer oke. Pasti. Menguasai media sosial pasti bisa. Terus dibilang gajinya tuh sampai kalau dihitung di rupiah itu gajinya di atas 10 juta ya kan, di atas 10 juta. Terus dibilang bahwa tiket pesawat, paspor semua diurus, kemudian nanti di sana disediakan akomodasi gratis, makan tempat tinggal gratis, kalau memenuhi target nanti dikasih bonus gitu kan. Nah itu kan anak-anak muda kita siapa yang gak tertarik, bahkan yang udah punya pekerjaan juga, tapi kalau saya bekerja di sini gaji cuma 4 juta, 5 juta misalnya. Ada bahkan yang di bawah UMR ya, pengen dapat gaji yang lebih besar kan. Pasti tertarik banget udah gitu. Jadi iming-imingnya itu tinggi ya. Prosesnya juga gampang biasanya gampang, kan. ya, betul. Jadi nggak perlu semuanya dibayarin, nanti tenang gratis gitu ya, pesawat tiket untuk ke luar negeri dan bla bla, pokoknya gratis. Begitu di sana ternyata dicas. Iya, ternyata untuk dicas. menekan pressure kita tetap bekerja di sana. Nah, yang saya mau tanyain lagi satu lagi. Jadi saya pernah kerja ya kasir. Nah itu mintanya itu ini loh ijazah. Luar biasa. Ijazahnya itu ditahan. Itu bagaimana menurut Mbak? Ijazah asli atau ijazah fotokopi? Asli. Kalau sebaiknya sih jangan memberikan ijazah asli untuk ditahan ya. Nah, karena itu kan sebenarnya dokumen pribadi kita ya. Betul. Dokumen pribadi kita. Dan bisa ditekan juga kalau memang mereka punya maksud tertentu. Iya, jadi kalau sebaiknya yang diberikan itu adalah fotokopian. Dan biasanya memang kalau misalnya itu niatnya baik, kalau itu baik sebenarnya yang ditahan itu adalah fotokopiannya ya, bukan aslinya. Semua dokumennya tuh biasanya aslinya itu hanya ditunjukkan bahwa memang kita punya aslinya, tapi kalau yang ditahan itu biasanya adalah KTP-nya. Jadi mereka tuh berasumsi bahwa kita tuh pegang uang. Padahal uangnya sih ya dibilang besar banget juga nggak banget. Cuman memang kasir. Nah, saya nggak bisa sebut, cuman memang kasir dan itu ditahan. Berarti itu juga udah nyala. Sebenarnya itu juga pelanggaran terhadap. Jadi seharusnya karena ketika dokumen-dokumen pribadi kita seperti KTP, paspor, ijazah yang asli-asli itu ditahan, itu bisa digunakan untuk misalnya melakukan eksploitasi nantinya terhadap kita. Maksudnya syukur-syukur kalau ini ya, tapi supaya aman sebenarnya kita tidak boleh memberikan dokumen-dokumen asli itu untuk ditahan. Ditunjukkan aja kalau kita punya, terus kalau mau diserahkan ya serahkan foto. Ya, jadi ya, itu juga yang tadi kita bicarakan ya Mbak ya, bahwa ciri-ciri awal itu paspor ditahan. Terus udah kelihatan dari situ, kita harus warning ya. Udah hati-hati pada saat kita mungkin sudah ditahan paspor. Terus apalagi yang kurang lebih yang menjadi indikasi pada saat itu kita harus mulai kayaknya nggak beres sih. Kalau segala sesuatunya dilakukan secara online, jadi misalnya rekrutmennya online, kemudian sudah direkrut dibilang nanti ada interviewnya online, lalu prosesnya tuh cepet banget, semuanya, kemudian tidak ada pelatihan ya tadi ya. Iya, ditampung tidak ada pelatihan misalnya seperti itu. Kemudian kontrak kerjanya juga dibilangnya biasanya ya, nanti kontraknya itu nanti diurus di sini, ditandatanganinya nanti di sini gitu kan. Nah itu juga kita udah tahu. Karena kalau tujuan kita untuk bekerja, maka kan kita sudah harus tahu dari awal pekerjaan kita apa dan hak kita apa yang kita dapatkan itu harusnya kita sudah tahu, ada tertulis kan. Betul. Kita buat atas putih dan kemudian kita tanda tangan. Betul. Kalau kita setuju baru kita jalan kan. Nah, betul. Kemudian juga kalau misalnya dibilang visanya juga ya, kalau seharusnya kan visa kerja karena tujuannya dari bekerja. Ya. Tapi kalau dibilang gini,
oh ini kan gampang, negara ASEAN kesini tuh bebas visa kok, Iya. datang aja dulu pakai paspor atau pakai visa, tapi nanti Bisa jalan-jalan lah atau iya apalah. visa wisata. Nah itu banyak wisata betul. banyak yang terkecoh nih Mbak. Jadi mereka tahu terus visanya gimana? Oh gampang, nanti dibikinin visa. Mereka berpikir visa yang dibikinin itu dikirim itu adalah visa kerja, tapi sebenarnya itu adalah visa kunjungan yang cuma 30 hari. Jadi atau mereka kadang-kadang 3 buatin bulan. tapi Iya. ternyata begitu kita berangkat baru dikasih, terus kita baru tahu Itu visanya visa saya turis kunjungan. begitu kita baru udah berangkat. Iya, tapi untuk misalnya 3 bulan misalnya kayak gitu atau ini. Tapi itu visanya bukan jadi ada visa, tapi kan kadang-kadang untuk orang yang baru pertama kali pergi ke luar negeri, Iya betul. yang belum pernah punya paspor, baru Betul. bentukannya paspor aja seperti apa itu nggak tahu ya. Betul. Kan gampang sekali ya. Betul, Dan itu betul. banyak nih misalnya yang kayak gitu, atau yang nggak pernah ngurus visa atau itu bentukannya visa seperti apa tuh baru tahu seperti itu kan. Jadi udah terkecoh, oh udah ada visanya kok, oh oke udah ada visa, udah ada paspor, udah ada visa. Padahal ketika dilihat itu visanya sebenarnya visa kunjungan. Terus dibilang nanti nyampe di sini, ketika mereka sampai di negara tujuan itu mereka biasanya paspornya dia akan diambil karena dibilang gini, kita ambil paspornya karena untuk ngurusin visa kerja. Karena kalau untuk ngurus visa kerja itu di sini dibutuhkan paspor asli, gitu kan? Kita kan nggak ngerti. Nah, Kita tahu dong. nggak tahu ya kasih aja tuh Iya betul. paspornya ke Dengan si berbagai perusahaan. apapun omongannya pasti kita percaya gitu. Iya, karena kita pikir oh nanti akan dibikinkan visa kerja gitu kan, tapi ternyata visa kerjanya nggak pernah. Luar negeri dengan ciri-ciri yang kayak seperti tadi, seperti itu. Yang pertama semua paspor atau yang ada visanya, kemudian itu kita foto, scan, kirim ke temen atau kirim ke email kita, supaya nanti kalau misalnya ketika sampai di sana paspor kita diambil, kita masih tetap bisa punya yang bisa kita ambil dari email. Kemudian hafalin nomor paspor. Betul. Penting Sama banget. nomor email. Sama Karena kan email. handphonenya ditahan. Kalau nanti handphone Nah. ditahan dan segala macam, lalu karena ada juga yang handphonenya diambil lalu di reset. Iya, Ya, betul. semuanya. Jadi Betul, dihilangin hafalkan 2 atau 3 nama keluarga atau itu yang handphonenya kita kan sekarang tuh karena semuanya kita langsung pakai di handphone, kadang-kadang nama nomor telepon orang tua aja nggak orang tahu. tua aja kita nggak tahu karena semuanya langsung pakai handphone Betul, kan. Jadi betul. hafalin misalnya beberapa nama, kemudian nomor paspor hafalkan, kemudian kalau bisa karena kan gini, komunikasi dengan si pemberi kerja itu, si agent itu semuanya dilakukan online. Biasanya nanti kita dimasukin di WhatsApp group atau di grup Telegram. Nah itu semua itu di screenshot, Oh, betul. terus kirim lewat WA ke Betul. mana? Bukti bahwa waktu awal itu kita dibentuk direkrut, adanya perekrutan. Betul, itu kirim ke email kita. Karena pasti nanti kalau misalnya ada masalah dan kita ngomong juga sih, dia Betul. pasti akan bilang, Oh, nggak ada kan? Iya betul. Handphonenya udah di reset, nggak ada lagi tuh semua Betul. semua bukti-bukti percakapan chat itu semua pasti nanti akan mereka hapus untuk menghilangkan bukti ya, menghilangkan bukti bahwa. Dan itu kita pasti tidak terpikir. Nah, karena itu makanya hari ini dikasih tahu Iya, gitu betul, kan. betul. Semua itu lalu tiket tiket yang dikirimkan oleh mereka langsung forward ke email. Intinya semua dokumen pembicaraan kita screenshot, kita buat simpen di mana, di GoDrive atau di cloud atau Iya. di mana kayak di email kayaknya cukup. Iya. Tapi emailnya jangan email yang kita pakai di handphone. ya, Iya karena kan? itu nanti bisa Bisa di reset juga, ya kan? tapi yang penting asal kan itu kita bisa buka lagi ya kalau misalnya email, kalau emailnya nanti Di deletin gitu gimana? Kan bisa Di- juga dong dia minta. iya karena itu jangan cuma di email, jadi kalau bisa di email atau di Google Drive atau di cloud atau dikirim ke Iya. maksudnya. Terus Jaga-jaga aja ya. Terus satu lagi Bukan juga- kita suzon atau suzon. Gini Iya, kayak. Susan doang. Satu lagi, cari tahu hotline KBRI dimanapun kita Akan dikirim. Kalau itu di Malaysia, cari tahu hotline pengaduan untuk KBRI Malaysia. Karena ketika kita terkena masalah atau apa, itu kita penting banget untuk nelfon ke KBRI. Awet tua. Awet tua. Nah,
Jadi waktu saya masih muda itu ada beberapa teman saya itu kawin pesanan, Pengantin pesanan. pengantin pesanan. Tapi kalau pesanan tapi orangnya datang kebetulan. Oh, oke. Iya. Jadi tapi ada beberapa yang ternyata begitu dia sudah nikah di sana, terus dia kan balik lagi nih ke Indonesia dan kebetulan memang pernikahannya sih aman-aman saja. Iya. Tapi ada beberapa yang memang ditahan paspornya, walaupun aman-aman saja. Tapi ada juga yang memang benar dijadikan pembantu gratis biasanya. Itu gimana tuh? Apakah bisa dibantu juga kalau misalnya terjadi yang seperti itu? Yang kasus yang mana? Yang dia kan udah nikah nih, terus dijadiin pembantu. Pembantu, Dia oke. suruh, katanya sih suruh kayak jual-jual hasilnya segala macem. Tapi dia masih di sana nih. Masih di sana. Masih di sana, Nah, masih masih di sana. Statusnya masih WNI atau sudah lepas? Saya kurang warga? ngerti saya. Apa sudah lepas atau belumnya? Tapi yang pasti paspor ditahan. Iya, pasti paspor ditahan. Paspor ditahan itu bisa jadi ada dua kemungkinan kan. Apakah kemudian dia sudah berganti keluarga negaraan atau masih. Tapi kalau misalnya dia yakin bahwa dia masih WNI Iya. dan dia masih ingat nomor paspornya, nama yang di paspor dan Iya. masih itu sebenarnya bisa yang pertama kali itu bisa ke KBRI, di situ ada direktur ada bagian konsuler untuk perlindungan kan, atau kemudian nanti juga mungkin dia bisa menelpon ke beberapa teman-teman NGO yang ada di sini. Tapi kalaupun misalnya kita bisa membantu dia, kalau kita sebenarnya bisa tahu nama sama nomor paspornya dia. Terus kalau misalnya kita nggak ngerti nih, ini pernikahannya kalau kayak kita kan nikah tradisional atau nikah secara hukum mereka begitu ya istilahnya. Itu kan kita nggak tahu nih. Tanya nanti mungkin sesudah kalau misalnya kita Setelah selesai. kita bisa tanya sama dia apakah pernah ada surat nikah yang yang ditandatangani yang lah. ditandatangani pada saat menikah, apakah dia tanda tangan surat nikah, apakah dia pegang apa, nanti di situ bisa ketahuan kan Nikah atau tidak? menikah atau tidak, status seperti apa. Dan kalau misalnya dia punya dia tahu nomor paspornya dia, kita bisa cek kan ke KBRI. Oh iya, nikah atau tidak? Dan apakah dia Iya. masih warga negara Indonesia apa enggak? Betul. Karena bisa jadi mungkin dia ngerasa masih menyimpan paspor, tapi ternyata terutama nih teman-teman yang korban yang dari desa yang nggak ngerti apa-apa ya, mereka berpikir ini masih orang Indonesia gitu kan. Iya, betul. Tapi ternyata udah ada proses perubahan warga negara mungkin yang mereka Iya, nggak betul. tahu bahwa ternyata sekarang kan semuanya diurusin sama betul. agent, diurusin apa tuh. Mereka cuma tinggal suruh tanda tangan. Nanti kalau ditanya begini jawabnya begini, Betul. misalnya kayak gitu. Apalagi bahasa mereka kalau Ciben itu kan bahasa Sunda. Jadi bahasa Nggak ada yang bisa aja bahasa Sunda, bahasa Tangerang atau bahasa tidak ada yang bisa bahasa Mandarin. Tidak atau bahasa sama sekali. Hokkien atau Nggak itu ya. bisa. Nah, jadi itu Susah. Jadi mereka ngomong aja benar-benar perlu tahu. translate. Dan kalau mau keluar mereka harus bayar denda. Next. Nah, ini yang penting kalau program kewaspadaannya. Next. Kalau apa namanya? Lampu kuning artinya sesuatu yang perlu diwaspadai. Mungkin ini bukan PPKM. Kemudian